Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, banyak sekali ya pertanyaan tentang lomba di SMR. Jadi teman-teman ini menanyakan apakah murai batu ekor hitam atau orang sebut nias dan keturunannya seperti mana burung balak itu boleh main di SMR. Melihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan ini kan menjadi bahan pemikiran kita yang ada di dalam SMR. Akhirnya mungkin untuk next time ya di lomba berikutnya kita akan memberikan satu kelas eksebisi, yaitu kelas khusus untuk murai batu nias dan keturunannya. Begitu juga dengan murai batu yang ada keturunan seri F. Gitu ya. Mungkin dengan adanya kelas ini nantinya mengangkat pamor lah ya, murai batu ekor hitam dan keturunannya ini dan juga murai batu seri F yang mungkin untuk akhir-akhir ini cukup ditinggalkan gitu ya. Mudah-mudahan nantinya ini akan menjadi awal ya, jadi titik awal teman-temanku lebih bersemangat lagi. Toh juga masih banyak dari teman-teman ini fanatik ya dengan jenis-jenis burung murai batu. Is oke lah. Saya melihat semua jenis burung murai batu itu punya kelebihannya ya. Mungkin dengan adanya kelas ini nantinya teman-teman akhirnya bersemangat lagi gitu ya untuk menggantangkan burung kesayangannya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Aldo Usday 9831. Bang mau tanya, burung MB di Kerodong Lama kelamaan kenapa ya tiba-tiba turun di karpet muter-muter kayak ngejar ekornya, nggak jelas. Sambil bunyi ngeluarin isian ngeriwiknya. Minta solusi penjawaban masnya. Terima kasih, semoga dijawab. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi gini, ini kan bisa dikatakan burung murai batu yang ada indikasi ciak bulu ya. Dia ngejar ekor. Ini kalau udah parah nantinya itu biasanya ketemu burung juga dia ngejar ekor. Atau orang sebut itu kanibal ya. Jadi sewaktu dia itu emosinya udah meledak-ledak, nggak bisa ngontrol lagi. Kalau orang Jawa bilang itu ingut-ingutan, akhirnya dia berusaha untuk menyakiti dirinya. Ya, itu akan parah. Ya kalau udah parah, biasanya ketemu burung seperti itu. Bahkan burung itu dilepaskan dari sangkar aja, dia nggak terus terbang malahan. Bingung dengan ekornya itu tadi, karena terlalu emosi. Oke lah. Yang namanya emosi di burung murai batu itu kan sebenarnya dasarnya juga sudah ada ya, karakternya memang burung itu temperamen. Ya, emosi itu sendiri juga takaran. Artinya emosi ini bisa kita tambah dan bisa kita kurangi. Nah, mengenai burung yang sudah ada dasar seperti ini artinya dia tergolong burung yang temperamen kan ya, yang emosinya gampang emosi lah burungnya. Ya, tentu saja dengan coba kita untuk setting dan begitu juga kita fokus dengan rawatannya untuk rawatan harian nih ya, yaitu meredam supaya emosi itu tidak meledak-ledak. Nah, caranya bagaimana? Untuk rawatan harian ya, konteksnya rawatannya aja. Nanti kalau masalah EF-nya menyesuaikan. Kalau dirasa terlalu banyak bisa dikurangi, kalau kurang ya ditambah gitu ya. Sekarang kita coba fokus untuk di rawatannya. Kalau burung sudah dangkal emosinya seperti ini, hariannya itu bisa kamu ablak saja. Ablak burungnya dan pastikan burung itu di rumah itu nunggal. Tidak ada burung jenis murai batu di murai batu lain dan juga jenis-jenis burung lain gitu ya. Hindarkan itu ya. Kalau burungnya sudah memang dasarnya seperti ini, sebaiknya dia nunggal, hindarkan dari burung-burung murai batu dan kontak langsung ya dengan burung jenis lain, anggap aja burung masteran. Itu supaya apa? Supaya emosinya tidak terpicu terus. Yang akhirnya dia nanti ya emosian terus kan ya.
sehingga dia menyakiti dirinya itu tadi. Itu hariannya ablak saja. Terus untuk mandi, ya porsi mandi ini kalau kita pakai normal, anggap aja burung yang sudah nampil biasanya orang itu akan memberikan mandi sore, ya kan? Kalau kamu tetap memberikan mandi sore artinya sesering mungkin kamu mandikan. Anggap aja setiap hari kamu bisa mandikan. Bisa setiap hari atau 2 hari sekali. Kan ada juga yang 3 hari sekali gitu ya. Artinya seminggu 2 kali. Nah, kalau burungnya ada indikasi seperti ini, kamu redamnya dengan mandi sesering mungkin. Oke? Dan juga bila perlu, itu bisa dimandikan malam. Yang sifatnya ini untuk meredam emosinya. Ya kan? Saya punya burung yang sekarang jadi gacuan saya, seperti mana si supersonik ini juga ada riwayat dia gigit ekor. Nah, alhamdulillah setelah saya tangani burung ini dia sembuh ya, digigit ekornya. Nah, pola rawatan saya seperti itu, tiap hari itu saya ablak. Nah, cuman karena di rumah ini juga ada burung selain si supersonik ya, seperti mana burung pastol itu kan di rumah ini kan juga ada. Toh saya juga kan ternak burung. Akhirnya memang bisa dikatakan ini juga kurang gitu ya. Tetapi dengan cara saya cuman ablak dia aja dia sudah tidak gigit, artinya sudah aman lah ya. Tetapi kalau ini kok masih gigit, ya kemungkinan besar saya akan nunggalkan burung itu. Gitu. Nah, untuk rawatan hariannya si supersonik itu saya mandikan itu kan mandi malam. Ya kan, mandi malam seminggu itu saya berikan 2 kali, tapi embun malamnya saya berikan setiap hari. Ya kan, embunnya malam itu saya berikan setiap hari, mandinya seminggu 2 kali mandi malam. Nah, untuk penjemurannya supersonik ini sekarang jemurnya sebentar sekali teman-teman. Ya, kalau pengennya ini kan anggap aja masih musim hujan gitu ya. Mungkin karena dia terlalu dingin dengan suhu yang ada, maka biasanya saya itu akan upayakan dengan jemur kerodong. Kalau mintanya jemur agak lama gitu ya, pakai jemur kerodong. Jadi tidak menjemur secara langsung ya. Dan juga untuk jemur kerodong itu saya nggak pernah lama kok ya untuk si supersonik. Jadi fungsinya satu untuk mempertahankan suhu tubuh dia, begitu juga upayanya untuk supaya emosi tidak hilang gitu ya gara-gara satu tidak dapat penjemuran sehingga suhu tubuhnya drop ya kan. Tetap diberikan, disesuaikan dan dipahami, oh ini burung kayaknya kurang nih ya, seperti mana dia mungkin ngembang bulunya dan dia mengeluarkan istilahnya bulu mandi ya kan, seperti itu. Nah, itu saya akan ngambil langkah supaya dia tetap merasa hangat, tidak drop untuk suhu tubuhnya dengan cara ya menjemur dengan jemur kerodong. Toh kan kalau seumpama musim hujan ini kan kita pagi hujan nih. Ya solusinya pakai jemur kerodong itu. Tetapi kalau paginya nggak hujan, saya akan berikan jemur secara langsung. Nah, ingat waktunya tidak lama. Gitu ya. Oke, saya rasa kamu sudah paham dan teman-teman mungkin juga kalau ada permasalahan burung sama seperti ini tadi, yang dia ada ciak bulu atau bahkan sampai kanibal orang sebut itu kan seperti itu, yang dia menyakiti dirinya dikarenakan emosinya yang meledak-ledak, burungnya gampang emosi atau dangkal emosinya, maka kamu perlu ya ambil langkah seperti ini tadi, seperti mana yang saya terapkan di burung saya. Ya kan? Yang jelas kan ada hasilnya. Mudah-mudahan nanti juga di burungmu juga ada hasilnya seperti itu. Oke? Pengertiannya apa? Dengan rawatan seperti itu tadi. Jadi burungmu itu karena terlalu gampang emosi gitu, terlalu dangkal emosinya, maka perlu kita redam untuk emosi itu supaya burung itu tidak terus-terusan emosi sampai dia harus menyakiti dirinya. Gitu ya. Udah paham kan ya? Oke? Oh ya, mungkin gini aja, sedikit aja untuk teman-teman sebatas informasi ya. Jadi untuk teman-teman, banyak kan yang menanyakan soal sangkar SMR ya kan. Sebaiknya teman-teman bersabar aja dulu. Saya akan memberikan info-info kepada teman-teman tentang sangkar SMR ini nantinya ya kan. Memang banyak sekali yang minta itu sangkarnya. Saya melihat untuk waiting listnya saja gitu ya.
bahasanya pre-order lah gitu ya. Itu sudah ke angka lebih dari 500 up, ya kan? Nah, saat ini kita lebih fokus untuk satu menyediakan untuk kelas utama dan juga orang-orang yang ada di loyalis SMR dan juga untuk teman-teman yang sudah order di awal-awal kemarin gitu ya. Nanti untuk teman-teman pokoknya bersabar saja ya. Dan terus untuk mungkin teman-temanku yang ada di luar Jawa gitu ya, mengingat ini kan Sangkar, dia kirimnya juga pakai paket gitu ya. Nanti kalau untuk di dalam Pulau Jawa ya, di seluruh Pulau Jawa ini saya akan berikan paket itu pakai kardus ya. Jadi bagus memang kardusnya, kayak kulkas gitu teman-teman. Lebih keren lah ya, lebih apa ya, value for money lah bahasanya seperti itu. Nah, cuman untuk teman-teman yang di luar Jawa, nanti akan saya packing pakai palet ya. Jadi harus pakai kayu. Dan kayu itu akan berbentuk sangkar juga. Supaya apa? Lebih aman sampai alamat tujuan. Jadi dari awal sangkar itu tercipta sampai di rumah kalian nanti bentuknya tetap sama. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.